Saudaraku yang terkasih, apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahteranya selalu menyertai saudara. Topik kita hari ini mengingatkan kita untuk tidak gila hormat. Marilah kita berdoa. Bapa, tundukkanlah hati dan pikiran kami kepada Kristus, agar kami bertumbuh dalam keserupaan dengannya. Firman-Mu-lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Galatia 5 ayat 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara tentu tidak asing dengan istilah gila hormat. Biasanya orang yang gila hormat berambisi untuk menjadi orang terpandang dan ingin dianggap penting. Mereka berprinsip bahwa semua hal harus melalui mereka agar dianggap memiliki peran penting. Sikapnya angkuh dan setiap ucapannya harus didengar. Tapi walaupun ingin sekali dihormati, mereka sulit menghormati orang lain, terutama kepada mereka yang dianggapnya rendah dan tidak penting. Dalam suratnya, Yakobus pernah menasihatkan supaya jangan banyak orang yang ingin menjadi guru. Hal itu ia katakan karena saat itu pekerjaan sebagai rabi atau guru merupakan posisi terhormat. Saudara, natur kita sebagai manusia memang ingin dihormati. Keinginan ini sebetulnya didasari oleh harapan akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Keinginan akan penghormatan dari manusia hanya akan membawa kita pada jerat kesombongan dan iri hati yang pada akhirnya mengakibatkan kekecewaan. Semakin kita ingin menunjukkan diri kita diakui, dihormati, maka kita akan semakin tertekan, tegang, dan melelahkan batin, dan biasanya makin tak disukai. Itulah sebabnya Paulus mendesak agar janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Saudara, sikap gila hormat ini muncul jika kita tidak memahami keberhargaan kita di mata Tuhan, sehingga ego kita kerap mencari penerimaan dan pengakuan dari manusia. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan nasihat Paulus. Siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal ini disampaikan Paulus karena ia tidak pernah mengharapkan penghormatan dari manusia. Baginya, hal terpenting adalah mengejar kemuliaan nama Tuhan. Dan ia tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus. Tak ada yang paling berharga baginya selain Tuhan dan tujuannya. Saudara, sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Mari kita melangkah dengan keyakinan kita di dalam Tuhan yang telah menjadikan kita berharga. Meski dihargai atau tidak, diakui atau tidak oleh orang lain, kita tetaplah pribadi yang berharga di matanya. Dan hiduplah sesuai dengan jati diri kita sebagai orang yang bersikap terhormat, karena Tuhan yang telah membuat kita berharga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menjadikanku berharga dan terhormat sejak awal. Tolonglah aku untuk berhenti mencari pengakuan dari orang lain selama ku hidup. Dan apapun juga yang kulakukan, biarlah semua demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Untuk refleksi, apakah saudara begitu mendambakan penghormatan dari orang lain? Mengapa kita tidak boleh gila hormat?
Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.